Memupuk sikap juara. Apa yang Anda akan lakukan jika Anda tahu Anda tak mungkin gagal? Oleh kelompok 4. Sebelum masuk ke materi, hal-hal yang akan kita bahas yaitu yang pertama, memupuk sikap positif. Yang kedua, kegagalan merupakan umpan balik. Yang ketiga, berbicara kepada diri sendiri. Dan yang terakhir, fisiologi dapat membantu Anda. Pada bab 5, memupuk sikap juara dapat menginspirasi saya menjadi seseorang yang selalu memiliki sikap juara dan mengubah hal negatif menjadi positif, serta keterbatasan menjadi peluang. Di bab ini ditekankan bahwa aset yang paling berharga adalah sikap positif, dan terdapat kata-kata yang relevan dengan saya saat ini yaitu apa yang Anda pikirkan akan menjadi kenyataan. Baik pikiran Anda bisa ataupun tidak bisa, itulah yang akan menjadi kenyataan. Jadi, berpikirlah seperti seorang juara, dan Anda akan menang. Pada bab ini juga menginspirasi saya bahwasanya menjadi seorang pemenang atau seorang yang dapat menggapai cita-cita tentunya juga memiliki rintangan, mulai dari rasa takut, takut gagal, takut ditolak, dan masih banyak lagi. Diberikan contoh seorang anak kecil yang melihat orang dewasa berjalan. Muncul dalam pikirannya keinginan untuk dapat berjalan. Anak itu berusaha membuat tubuhnya berdiri, menyeimbangkan tubuhnya, dan anak itu berpegangan pada benda-benda agar tubuhnya bisa berdiri. Tentunya dengan jatuh bangun dan merasakan sakit. Tapi dalam pikirannya tidak pernah ada kata menyerah. Ia tetap berusaha hingga ia bisa berjalan. Hal ini juga menginspirasi saya yang ingin menjadi seorang guru dengan tidak menyerah dalam proses mendapatkan cita-cita. Tentunya dengan sikap positif dan pikiran positif. Pesan-pesan itu membuat saya semakin berani mengejar cita-cita saya. Apapun impian kita bisa mencapainya jika kita memiliki sikap juara. Tidak takut gagal, selalu belajar, dan terus melangkah. Bab ini memotivasi saya untuk melatih diri dan bekerja keras agar cita-cita bisa terwujud. Selanjutnya adalah kegagalan sama dengan umpan balik. Mengapa bisa demikian? Yang pertama, perspektif tentang kegagalan. Kegagalan bukanlah hal negatif yang menakutkan atau memalukan. Kegagalan adalah sumber informasi dan umpan balik yang berharga. Setiap kegagalan kecil adalah batu loncatan menuju keberhasilan. Kedua, proses belajar dari kegagalan. Kunci sukses adalah mempelajari segala hal dari sebuah kegagalan. Setelah belajar dari kesalahan, perubahan dalam teknik dapat dilakukan untuk mencapai keberhasilan. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Saat belajar berjalan, anak-anak biasanya mendapatkan dukungan atau minimal tidak mendengarkan kata-kata negatif. Seiring waktu, umpan balik dan komentar negatif dari orang lain yang seringkali tidak sengaja dan bermaksud baik mulai mempengaruhi anak tersebut. Contoh, seorang ibu yang menghibur dengan mengatakan tidak semua orang pandai basket, tanpa sadar menyiratkan bahwa anak itu tidak akan pernah bisa. Jadi, dampak umpan balik negatif tersebut adalah komentar sederhana yang tampak polos dapat menjadi awal dari pembentukan sikap negatif. Individu mulai mempercayai bahwa ada hal yang tidak bisa mereka lakukan. Mereka mendefinisikan diri berdasarkan kegagalan awal. Contoh, saya bukan ahli matematika. Kegagalan menjadi siklus negatif yang merampas keyakinan dan energi untuk mencoba. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan perbedaan paradigma dalam menyikapi kegagalan. Pola pikir tertutup akan menganggap kegagalan sebagai tanda ketidakmampuan yang akan menjadi kenyataan yang self-fulfilling. Sedangkan pola pikir tumbuh akan menganggap kegagalan semata-mata sebagai umpan balik dan informasi akan mendorong proses belajar dan perbaikan yang pada akhirnya menuntun pada keberhasilan. Selanjutnya adalah berbicara kepada diri sendiri. Psikologi mementingkan sikap positif. Hal menarik yang ditulis adalah mengenai penelitian Jack Canfield yang menyatakan jika setiap hari kita menerima 6 kali lebih banyak komentar negatif dibanding komentar positif. Dalam buku Quantum Learning menekankan pentingnya memuji diri sendiri terlebih dahulu. Dengan memberi
pujian akan menjadi umpan balik positif yang memberi energi, sama pentingnya dengan hadiah setelah keberhasilan. Meskipun kita tidak selalu mempunyai kontrol terhadap keadaan, kita akan menguasai cara dalam menanggapi keadaan tersebut. Misalnya, seorang guru dapat mengajarkan self-talk pada muridnya dengan mengucapkan hal positif sebelum ujian, seperti, "Aku sudah belajar. Aku pasti dapat mengerjakan soal dengan mudah." Hal tersebut akan meningkatkan rasa percaya diri, menumbuhkan motivasi terus maju, dan membentuk pola pikir positif. Selanjutnya, fisiologi dapat membantu Anda. Hal menarik yang ditekankan adalah jika fisiologi berpengaruh besar terhadap sikap positif. Tubuh dan pikiran akan saling berkaitan. Misalnya, saat duduk tegak, tersenyum, dan bernapas dalam, otak akan lebih siap menerima hal-hal positif. Sebaliknya, jika tubuh lesu, wajah murung, dan postur tertunduk, maka pikiran pun cenderung dipenuhi rasa lemah dan negatif. Hal tersebut akan membantu murid dalam mengubah postur tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan mengelola emosi. Dengan kata lain, sikap positif tidak hanya datang dari kata-kata, tetapi dapat dari cara kita menggerakkan tubuh. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa.